manusia kan unik sekali ya dan sulit dimengerti gitu. Tapi pada intinya Pak Onggi sudah menemukan rahasianya gitu. Karena untuk menyembuhkan orang salah satu yang terpenting ada invisible burden, beban-beban yang tidak kelihatan mata itu. Yang terbaik bisa menyentuh secara kasih, Pak. Menyentuh mereka dengan perhatian dan kasih sayang. Itu kok saya yakin benar-benar Pak Onggi sampaikan tadi, itu semua proses itu yang membentuk Pak Onggi sekarang ini kan? Ya, saya hanya bilang bahwa bisnis ini menarik buat saya karena banyak value-value kehidupan yang kita dapatkan di bisnis ini. Halo Pak Onggi, gimana kabarnya? Halo Pak Felix, kabar baik. Gimana kabar Surabaya? Luar biasa, dahsyat bagus saya berjumpa Pak. Wah, ini Pak Onggi kelihatan segar, masih tetap segar terus. Amin Pak, amin. Yang penting tetap feel good, feel fresh. Yes. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Onggi. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya bisa banyak gali dari Pak Onggi. Saya mau timba banyak ilmu ini Pak hari ini. Kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya. Kondisi sekarang ya Pak Onggi, saya lihat terutama di pandemi seperti ini kan banyak hal negatif yang berseliweran ya. Saya mau tahu kiat-kiatnya Pak Onggi mengenai life skill, itu keterampilan hidup. Itu Pak Onggi kan sangat mastering lah di sini. Nah, menurut Pak Onggi gimana ini life skill ini, Pak? Saya memang merasa bahwa salah satu skill yang kita harus kuasai dalam hidup ini memang bagaimana menguasai kita punya pikirannya, karena itu sangat menentukan. Perubahan itu selalu ada Pak Felix, bahwa krisis itu juga selalu ada. Kalau kita pelajari riwayat hidup umat manusia, baik kita baca dari kitab suci gitu ya, itu kita gambar ribuan tahun yang lalu juga banyak terjadi musibah-musibah atau krisis ya. Artinya itu hanya pengulangan saja, hanya pengulangan. Kalau kita tahu bahwa kejadian di luar itu selalu ada, berarti salah satu kiat adalah kontrol pikiran kita kan. Prinsipnya bahwa circumstances itu atau lingkungan keadaan di luar itu tidak mengganggu kita lagi pada saat kita mengontrol inner di dalamnya, inner world. Karena prinsipnya yang bisa kita kontrol adalah inner world. Outer world sudah nggak bisa kontrol. Even Pak Felix pun sudah nggak bisa kontrol pikiran anak-anak Pak Felix, istri Pak Felix, orang terdekat pun tidak bisa kontrol gitu kan. Tapi yang bisa kontrol sayanya gitu. Ya, oke Pak Onggi. Ya, saya merasakan Pak Onggi salah satu master dalam life skill menurut saya ya, karena saya baca bukunya Pak Onggi Value Your Life ini. Nah, ini buku ini menurut saya adalah panduan untuk life skill. Ini sudah menurut saya sih lengkap sekali di sini, ada panduan untuk bagaimana kita mengatasi kehidupan. Kita bisa menghadapi challenge-challenge dalam kehidupan, bagaimana mengatasinya, bagaimana bisa menang di situ, Pak. Ini bisa sedikit cerita mengenai buku Value Your Life ini, Pak Onggi. Value Your Life ini sebenarnya based on true story pengalaman hidup pribadi saya. True story artinya true experience ya, peristiwa-peristiwa yang saya alamin maupun ilmu-ilmu yang saya dalamin juga di bidang life skill ini, di berbagai buku maupun di berbagai seminar, plus pengalaman saya pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan kan kita di dunia network marketing Pak ya, memang kita terus interaktif dengan manusia. Kemudian tahun 2003 kan kita mulai bootcamp, yang Value Life Bootcamp itu. Di situ semakin mengkonfirmasikan ke saya bahwa manusia itu seluruh dunia sebenarnya pada intinya sama. Tantangannya seperti apa, bagaimana kontrolnya seperti apa, dan sebagainya. Sehingga akhirnya desakan teman-teman juga bilang, Pak Onggi mesti nulis buku. Teman-teman bilang, ya penting untuk diwariskan atau legasi anak muda akan datang. Oke deh kalau itu. Hanya saya menuangkan dalam bentuk tulisan tadi itu Value Your Life. Jadi kenapa dinamakan Value Your Life? Karena hidup itulah sebenarnya yang di atas segala materi yang ada kita punya ya. Karena memang saya tahu era sekarang tuh banyak sekali juga salah kaprah gitu ya. Sehingga fokus uang saja. Makanya saya nggak kasih judul buku saya Value Your Money kan.
Karena kalau value Yes. money bahaya, Pak. Jadi kalau Ya, value ya, money orang bisa segala aspek kehidupan termasuk moral lah, apapun etika pun nggak diperhatikan. Kalau itu yang terjadi kacau. Jadi saya lebih ya, ya, menekankan ya. value life-nya karena based on pengalaman di lapangan berinteraktif dengan manusia berbagai macam lah Pak, orang greedy juga banyak, orang yang mau ambil orang punya itu terlalu banyak, orang yang tidak bersyukur juga banyak sekali gitu ya. Orang Iya, yang iya, terus iya, iya. menuduh orang yang lain salah gitu juga banyak sekali. Lebih baik ini fokus pada me-nya lah. Saya pikir fokus yang Iya, me-nya, iya, kalau iya, kita iya. perbaiki sayanya ya semua akan beres. Kuncinya adalah I value my life Pak. Saya kan value Iya, harga iya, iya, menghargai orang lain, termasuk saya kan menghargai Pak Felix, menghargai orang lain. iya, iya. Cara terbaik adalah menghargai diri sendiri itu. Iya, iya, Mm-mm. betul, betul, Ya. Pak. Luar biasa, Mm-mm. Pak Onggi. Sorry, saya mesti ngomong Pak Onggi ini menurut saya sih terlalu humble ya. Karena apa? Karena ini menurut saya sih buku ini dalam hal life skill ini bagi saya sih masterpiece terus terang, Pak. Kenapa? Karena ini berdasarkan pengalaman langsung dari Pak Onggi. Jadi benar-benar menginspirasi, bukan bukan memotivasi aja, Pak. Karena ini pengalaman hidup dan pengalaman hidup Pak Onggi udah dari bawah ya. Saya lihat filmnya Pak Onggi apa segala, kemudian saya mengenal Pak Onggi selama ini dari bawah, benar-benar dari minus sampai dengan sekarang. Wow, ini fenomenal bagi saya dan itu benar-benar inspirasi bagi banyak orang. Terutama Mm. Pak, terutama dalam kondisi krisis ya, krisis apapun tadi Pak. Jadi luar biasa bagi saya gitu loh Pak. Ini pengalaman hidup yang kita nggak bisa apa ya, nggak bisa kita remehkan gitu aja dan ini yang dibutuhkan benar-benar Pak Onggi. Nah ini yang saya lihat seperti katakanlah invisible burden ya atau beban tidak kasat mata apa segala. Ini kan Pak Onggi kupas semua gitu loh. Kemudian aktifkan Mm. silent partner Anda. Wow. Ini sebenarnya kunci hidup gitu Pak Onggi. Nah, saya tertarik juga saya melihat jadi bootcamp-nya. Wah, ini lebih fenomenal lagi menurut saya. Ya, kenapa bisa bootcamp ini bisa bisa merambah sampai ke lebih dari 80 negara di dunia. Orang datang khusus datang ke Indonesia untuk ikut bootcamp, Pak. Wah, Mhm. benar-benar fenomenal loh ini Pak Onggi. Ya, nah ini Pak Onggi bisa ceritakan ini kenapa bisa begitu ya Pak ya? Kok ini sampai wah fenomenal seperti itu menurut saya sih, Pak. Sebenarnya bootcamp itu memang agak unik Pak Felix. Tidak Hmm, biasa gitu ya, bukan training. Makanya sering sering orang tanya saya bootcamp itu apa gitu. Saya bilang bootcamp itu susah digambarkan ya. Apakah ada orang bilang ini apakah retreat gitu? Karena melihat orang ya, berhenti ya, ini ya, berhenti itu gitu ya, atau berhenti dari kebiasaan yes, buruk. yes. Apakah ini retreat? Kalau dibilang retreat juga enggak gitu kan. Apakah ini kegiatan keagamaan juga enggak gitu. Ya, Apakah ini leadership enggak juga gitu ya. Maksudnya apakah ini people skill training enggak juga karena hampir semua aspek ada di situ. Ya sesuai dengan hmm, judulnya lah kan value you life ya. ya, ya, Karena kalau kita bilang, kalau katakan retreat itu kan lebih ke larinya fokus lebih kepada spiritual aja gitu ya, atau ya, ya, kegiatan keagamaan tertentu di dalamnya. Padahal kita berbagai agama di situ kan, kita ada Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, banyak lah ya, termasuk ya. keyakinan-keyakinan yang lain. Termasuk juga teman-teman dari berbagai negara, kadang-kadang mereka juga nggak percaya Tuhan juga di situ gitu kan. Yes, yes, betul, Jadi betul. ya semua kalangan di situ. Jadi kita memang tidak bicara tentang agama di situ, tapi intinya manusia kan ada spiritual gitu ya. Ya kalau bicara spiritual kan tidak bicara mesti harus agama atau keyakinan tertentu. Jadi juga Ya, ada aspek spiritual, aspek hmm, fisik termasuk ya, aspek mental, karakter, leadership, team ya, building. Boleh katakan semua aspek yang inti-intinya, yang inti sarinya itu dijadikan satu, Pak. Nah, iya, iya, sehingga dalam proses itu kita lebih banyak menggunakan hati dibandingkan hmm, logika. Nah, training-training pada umumnya kan kita bilang yang penting contoh lah misalnya saya seorang trainer gitu ya, yang hmm, pengalaman hmm, saya hmm, hadir training, ya saya hanya menjawab tugas saya training nggak selesai jam sekian sampai jam sekian
udah stop, ya kan? Ya, Besok ya. sambung lagi jam sekian sampai jam sekian, stop. Nah di bootcamp tuh kita nggak ada jamnya. Yes, yes, yes. Ya kita kalau memang ada Luar proses yang biasa. kita harus membantu gitu ya, harus membantu. Kita pernah membantu orang sampai panjang waktunya ya. Tetap harus kita Hmm. lakukan karena nggak mungkin kita stop di tengah jalan. Kalau kita stop Ya, setengah ya, jalan, ya. kasihan orang tersebut gitu kan. Iya, Jadi iya, iya, betul. demikian juga krunya datang itu tidak dibayarkan. Kru itu datang Yes, memang yes. karena datang untuk melayani. Bahkan mereka Betul. mereka sampai terbang dari berbagai kota, berbagai negara ke sini pakai biaya sendiri untuk ke sini melayani jadi kru kan. Nah, Ya, kalau ya. orang datang melayani, artinya kan dia mengalami perubahan hidup. Kru kan semua adalah lulusan bootcamp gitu. Dia Iya, iya. mengalami perubahan hidup sehingga dia datang untuk melayani. Nah, disitulah terjadi dari hati, Pak. Nah, dari kalau Mhm. kita bicara dari hati, orang sekeras apapun, Pak. Kami menghandle gitu banyak orang dari seluruh dunia ya, Iya, berbagai negara. Itu orang yang keras banget. Ada yang yes. pembunuh. Saya pernah pengalaman, Pak. Peserta bootcamp bawa pistol. Itu bukan satu kali. Hmm. Bawa Hmm, pistol, hmm, Pak. hmm. Iya, iya, Jadi bisa iya. bayangkan, bisa kalau emosi kan anytime dia bisa tembak gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya banyak juga pembunuh di dalamnya Pak, benar. Pembunuh Wow. bayaran atau pembunuh memang bunuh karena emosi gitu ya. Tapi Wow. yang menyenangkannya adalah akhirnya kita sentuh mereka dari hati. Mereka juga manusia gitu kan. Mereka juga bisa nangis, bisa melepaskan Iya, iya, semua iya. invisible burden-nya. So pada Iya, intinya orang butuh kasih, Pak. Kalau saya bilang yes. bahwa manusia itu butuh kasih sayang, pada intinya manusia itu punya punya rasa empati dan kasih. Dan Betul, banyak betul. disentuh di situnya. Sehingga di situ dah orang akan melepas, melepas, melepas. Ya, Iya, iya. intinya kita orang baik, Pak. Intinya Pak Felix dilahirkan sebagai orang baik, saya Iya, juga iya, dilahirkan iya. sebagai orang baik, tapi dalam proses membuat orang jadi tidak baik karena kenapa? Karena terlalu banyak beban yang dia tidak mampu menghandle, sehingga itu akan Hmm. keluarkan tindakan yang jelek, tindakan yang menurut kita jahat karena itu melukai kita atau melukai orang lain. Tapi dia tidak Iya, merasakan iya. itu bahwa itu dia jahat karena tidak ada satu orang pun merasa dia jahat, Pak. Manusia kan unik sekali ya dan sulit dimengerti gitu loh. Tapi pada intinya Pak Onggi udah menemukan rahasia ini. Itu bagi saya sih fantastik. Luar biasa, Pak. Dan saya waktu itu juga ikut bootcamp, Pak. Ya kan? Hmm. Wah, itu once in a lifetime experience ya, luar biasa yang apa ya? Seumur hidup benar-benar saya merasakan pengalaman yang ya bagi saya sih roller coaster lah Pak. Ya roller coaster. Tapi saya melihat gitu, wah benar-benar bersyukur dan ya benar-benar layak lah bootcamp ini bisa mendunia seperti itu Pak Onggi. Ya kan. Hmm. Dan Hmm. satu hal lagi yang bagi saya amazing Pak ya. Bagi saya itu apa ya? Saya nggak temukan gitu di yang lain. Ini yang para kru yang membantu Pak Onggi untuk bisa melayani kan di situ itu datang dari berbagai negara, berbagai kota. Hmm. Mereka datang khusus untuk melayani di bootcamp Hmm. tanpa dibayar satu peser pun. Hmm. Dan itu mereka berlomba-lomba mau jadi kru, Pak. Saya bingung, Pak. Saya terus terang ya, dari 30 tahun saya berkarir di konvensional, di pekerjaan saya, di konvensional karir saya udah benar-benar salut dan respect dengan itu gitu loh, Pak. Ini kok apa ya? Orang melayani dan di situ melayani dengan sungguh-sungguh. Saya melihat sekali waktu saya ikut bootcamp itu yang melayani itu dari segala macam background, segala macam usia, tapi mereka itu wah kayak ini tentang sesuatu hidup keluarganya gitu loh. Padahal Hmm. dia melayani orang lain. Saya lihat dan ini nggak ada dibayar dan biaya sendiri lagi, Pak. Yang dari luar negeri, luar kota datang ke Jakarta biaya sendiri. Wow. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Pak Onggi. Saya cuma perlu tahu gimana caranya Pak Onggi kok bisa seperti itu. Kalau menurut Pak Onggi gimana gitu loh, Pak? Saya rasa rata-rata yang ikut melayani di kru bootcamp itu mereka terpanggil, Pak. Ya. Karena mereka juga terproses di bootcamp ya. Setelah bootcamp tuh pasti mereka mengalami perubahan yang cukup Hmm. signifikan.
Mm. Sehingga dia merasa bahwa terpanggil kembali ke bootcamp lagi untuk melayani. Bukan Edunit tidak mau bayari mereka jadi kru, bukan itu. Justru kalau dibayarin, bisa orang datang karena motivasinya uang kan. Yes, Nah, yes, kalau misalnya betul. kalau dia motivasinya uang, nggak matching kita punya Yes, energi. iya. Energi kita lah energi kasih, energi care di situ. Karena Mm. untuk menyembuhkan orang, salah satu yang terpenting ada dalam hari bukan menyembuhkan fisik, Pak ya, lebih Ya, ya, kepada ya. penyembuhan luka-luka batin lah, atau Batin. invisible burden, beban-beban Ya, yang ya, tidak ya. kelihatan mata itu. Yang terbaik bisa menyentuh secara kasih, Pak. Menyentuh mereka dengan perhatian dan kasih sayang. Nah, sehingga kami butuhkan juga kru, samakan energi saya dengan mereka. Jadi sebenarnya kehebatan bootcamp itu bukan saya pribadi, Pak. Saya jujur, saya mengatakan ini sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya dari hati saya. Misalnya hanya saya sendiri di situ bawakan bootcamp, saya Ya. tidak yakin hasilnya sebagus itu. Hmm. Ya, hasil Ya, bisa ya, maksimum ini karena kumpulan kru ini dengan saya itu menyatukan energi. ya, Jadi ya. saya selalu pesan sama kru kalau mau datang melayani itu 100%. Jadi Ya. tidak ada pikiran kerjaan di rumah, kerjaan di kantor. Kalau datang taruh hati 3 hari itu 100% di ruangan ini saja. Ya. Fokusnya adalah untuk peserta. Bukan untuk saya lagi, bukan untuk orang rumah lagi, bukan orang siapa lagi. Fokus adalah untuk peserta. Demikian juga saya selalu pesan itu. Ya. Sehingga saya bilang bahwa kalau saya keluarkan semaksimum 100%, ya, mereka juga keluarkan 100%. Penggabungan ini 100% dengan 100% bagi dua kan jadi 100%. Betul kan? Hmm. Jadi peran Yes, saya yes. sebenarnya intinya peran saya 50%. Peran mereka 50%. Cuma Hmm. saya 50%-nya 100%. Ya, saya keluarkan perhatian 100%. Mereka 100%. juga kontribusi 50% itu tapi 100% Dari gitu. 100%. Ya. Ya. Ya, Ya. jadi penggabungan 50% ini menghasilkan satu energi yang luar biasa, menyentuh hati mereka paling dalam, dan dari situlah mereka merasakan, oh ternyata mereka benar-benar bukan Hmm. karena uang gitu, bukan karena Ya, ya. dibayarin atau saya sebagai trainer mungkin dibayarin. Jujur Pak, saya di sana 3 hari itu pelayanan Pak. Kalau dibilang Yes, yes. benar-benar 3 hari Betul. itu kalau saya misalnya untuk pakai tempat yang lain mungkin saya bisa menghasilkan uang jauh lebih besar gitu Ya, ya. Tapi saya ya. lebih kepada kontribusi serius. Ya. Betul. Wow, fantastik sekali bootcamp. Ini benar-benar salah satu karya dari Pak Onggi yang itu legacy lah. Menurut saya sih legacy ya, warisan yang bisa dilakukan terus Pak Onggi untuk bukan hanya Hmm. di Indonesia ya, tapi di dunia itu saya salut, saya respect di situ. Pak Onggi dan FFG secara keseluruhan ini yang karyanya nyata dan bisa memberi dampak yang luar biasa pada banyak orang gitu loh di dunia. Nah, setelah orang sudah beres dengan me-nya yang tertujunya beres dari dirinya, nah saya ingin tahu juga dari Pak Onggi ya, Pak Onggi juga berasal dari dulunya juga berkarir ya, atau di posisi yang bagus di suatu perusahaan besar ya kan. Saya pun begitu ya, atau saya ya 30 tahun berkarir ya toh. Nah, Mhm. ini agak bagi saya ya Pak Onggi, ini bagi saya ini agak sulit dan takes time, butuh waktu untuk switching mindset Pak. Dari active income ke passive income gitu loh Pak. Ya Hmm. kan, setelah beres ya Hmm. me-nya, kita beres Ya, diri kita. Nah ini memang kadang-kadang perlu waktu untuk bergeser. paradigm Mindset shift. para, Hmm. iya paradigm shift-nya itu, aduh, Hmm. dari active income ke passive income ini, karena kita sudah, menurut saya pribadi, dari kecil Hmm. saya udah didoktrin, ya dan banyak Hah? orang saya yakin didoktrin, Hmm. belajar yang benar, sekolah yang pintar, nanti cari perusahaan yang bagus atau perusahaan asing, supaya gajinya besar. Jadi dari Hmm. kecil kita sudah didoktrin untuk menjadi karyawan, Pak. Ini bagaimana Pak Ongki bisa, ya Pak, gimana ya, bisa switch ke betul-betul ke passive income dan stick pada itu, benar-benar konsisten pada itu sehingga bisa seperti sekarang ini, Pak Ongki. Ini yang banyak perlu kita banyak belajar karena 95% orang di active income, Pak, di dunia, Pak Ongki. Itu gimana, Ya, Pak? benar sekali Pak Felix. Kalau kita lihat mungkin budaya ya,
ajaran dari generasi ke generasi. Penekanan sama Pak. Kalau kita lihat orang tua kita kan selalu orang tua manapun kayak sudah standar bahwa sekolah yang baik ya, yang pinter ya. Nanti kalau sudah lulus cari perusahaan yang Yes. bagus ya, kerja yang baik ya. Ya, Jadi gaji memang gede. indirectly itu adalah istilahnya setelah tidak langsung program kita menjadi kuadran. Kalau di Robert Kiyosaki ada 4 kuadran, itu Ya, ada kuadran ya, E kan, ya, employee employee. ya, Ya. ya employee. Hmm. Nah, apalagi di plus pengalaman kita di lapangan sebagai karyawan ya. Contoh saya juga dari situ backgroundnya. Saya Ya. saya tidak sesenior Pak Felix 30 tahun. Saya cuma sempat 11 tahun Oke. sebagai kuadran E. Tapi saya tidak melihat ada satu kebebasannya. Saya nggak bilang karyawan itu salah gitu Pak. Apalagi di posisi tinggi seperti Pak Felix itu ya. Tanggung jawab itu lebih penting sebagai karyawan di situ. Walaupun kita misalnya ajukan cuti gitu ya, bisa jadi bos bilang jangan, atau kita sendiri nggak tega. Yes. Yes. Karena ada ya pasti ada pengalaman situ kan. Karena kita tahu bahwa kalau kita cuti, ini case ini nggak selesai nih. Yes. Dampaknya nanti kita kemana-mana juga, dampaknya ke kita juga kan. Akhirnya sebagai orang yang bertanggung jawab di perusahaan itu kan. Betul. Betul. Jadi sebenarnya itu semua membentuk karakter kita menjadi kuadran E itu cukup kental gitu ya. Nah, untungnya saya di tahun 92 gitu, Pak. Saya di tahun 92 masuk ke industri network marketing ini, kita sudah mulai dididik menjadi seorang kuadran B, business owner gitu ya. Nah, pada saat kuadran B ini memang cara berpikirnya itu totally beda dengan kuadran E, Pak. E itu membatalkan waktu kita kan dengan uang kan. Dan banyak kita waktu itu mungkin tidak sadar, termasuk saya waktu itu mungkin tidak begitu sadar juga bahwa sebenarnya ini adalah kuadran yang tidak aman. Justru pada saat ini maupun saat yang dulu maupun akan datang, saya yakin banyak orang berpikir karyawan itu aman. Jadi mereka pikir bahwa pengusaha itu nggak aman, gitu. Sebenarnya kuadran E lebih jauh lebih nggak aman. Karena kenapa kuadran E nggak aman? Satu, bahwa bisa terjadi apapun di company gitu ya. Atau bisa terjadi apapun, company tidak suka sama kita, bisa aja dikeluarin gitu. Nah, celakanya kita dikeluarin kadang-kadang belum tentu kita salah loh Pak. Hanya karena kita tidak bisa menyenangkan hati orang-orang tertentu di dalam perusahaan, bisa gara-gara itu kita dikeluarkan. Betul sekali Pak. Perusahaan punya cara mengeluarkan orang apapun lah. Kalau kita sudah orang nggak suka bisa dikeluarkan. Karena kan saya dulu di bagian itu Pak, saya tahu. Kadang-kadang saya, benar loh Pak, kadang-kadang saya dikasih tugas untuk mengeluarkan satu staff gitu ya. Saya mau ngomong tuh nggak tega. Saya pernah menghandle Pak, saya pernah menghandle dia nangis di depan saya, ibu-ibu gitu ya, nangis gitu. Pada saat dia nangis, saya hampir nggak tega loh Pak. Saya hampir bilang, ya ibu lanjutin lagi deh. Tapi saya udah kasih mandat. Saya dikasih mandat, pokoknya orang ini harus dikeluarkan apapun alasannya. Ya, sekarang pilihannya apa Pak? Apakah saya bilang kamu kerja, saya risikonya saya dipecat berarti. Iya. Iya kan, jadi saya mau tidak mau selama saya masih kerja di situ ya saya menjalankan mandat saya ya. Nah pada saat itu kan hati nurani saya rasanya, saya tahu orang ini nggak salah Pak. Serius. Kalau dibilang hati nurani, saya tahu ini orang nggak salah. Ada faktor X saja yang memang susah digambarkan lah kalau itu adalah politik kantor dan sebagainya. So lama-lama saya merasa bahwa this is not my world gitu. Ini bukan dunia saya gitu. Saya nggak bilang bahwa semua mengalami seperti itu ya, tapi pada intinya pada saat saya mulai terjun di bisnis jaringan, saya bagus ya, ini saling mengangkat gitu. Kalau saya mau berhasil, saya justru angkat orang berhasil Pak. Iya. Jadi saya tidak mungkin bisa berhasil dalam bisnis jaringan kalau saya tidak mengangkat orang berhasil. Wah saya bilang kalau ini filosofinya bagus banget ya gitu. Klop dengan hati nurani saya. Kemudian kalau kita sudah bebas waktu, bebas uang, kita bisa resign full time kan. Waktu itu saya akhirnya full time. Pada saat full time kita bebas gitu, bisa terbang kemana anytime, tidak harus tunggu cuti dan sebagainya. Wow saya bilang kalau seperti ini bagus banget dan mulailah dari situ saya belajar Pak merubah paradigm shift. Banyak berbicara dengan senior-senior saya gitu ya. Banyak belajar juga dari kaset. Zaman itu kaset Pak. Kalau saya yakin sesuatu gitu ya, saya tekunin. Saya 100%. Mungkin Bapak lihat di bootcamp kan lihat bagaimana saya 100%-nya gitu. Nah, demikian juga dalam hidup saya yang lain gitu. Nah, pada saat saya yakin bisnis jaringan ini adalah masa depan saya 100% Pak.
Saya benar-benar, saya punya senior bilang bahwa kalau kamu mau berhasil, kamu mesti banyak belajar, banyak baca buku. Ya, akhirnya saya juga banyak beli buku. Karena Ya, ya. kenapa saya bilang saya banyak beli buku? Sekarang kan sebagian masih belum buka. Ya. Memang akhirnya saya kecanduan beli buku, Pak. Saya kecanduan beli buku. Saya kecanduan menghadiri seminar, saya kecanduan dengarkan kaset. Jadi saya benar-benar kaset itu sehari bisa 3, 4, 5, kadang bisa lebih dari itu kaset saya dengarkan per hari loh, Pak. Jadi saya ekstrim, boleh katakan ekstrim lah, ekstrim yang positif ya menurut saya. Tapi Ya, disitulah ya. mungkin mempercepat paradigm shift saya berubah. Oh, Ya, ternyata ya, ya. menjadi seorang pengusaha itu seperti itu ya. Pengusaha pun ada kuadrannya ya, ada kuadran S, kuadran B, juga pola pikirnya beda gitu. Nah, Ya, dulu kita karyawan kan semua dibayarin kan, Pak. Nah, begitu ya, datang ke bisnis ini, setiap sen kita harus bayar sendiri gitu. Jadi betul. saya ada pengalaman, Pak. Pada saat saya pertama kali di bisnis ini, Ya. guru saya dalam bisnis ini, mentor pertama saya lah, orang Malaysia. Zaman itu kan fotokopi, Kak. Kalau dia ada materi dari sana ya. Ya. Dulu belum ada handphone yang canggih-canggih gitu kan. Saya juga belum punya uang beli handphone. Jadi dulu kan materi itu di fotokopi, Pak. Bahan-bahan tuh di fotokopi gitu ya. Jadi Ya. satu lembar itu zaman itu masih Rp25 saya ingat. Dia foto dua lembar gitu, Pak. Fotokopi 2 lembar, dia kasih saya. Saya ambil gitu kan. Saya ambil, sudah happy ini. Dia bilang Rp50 gitu. Pertama kali saya ini orang ngakunya katanya kaya, katanya financial Miliarder. freedom, Iya. miliarder, sukses gitu kan. Kok 50 perak dia minta dari saya. Demikian juga pergi makan gitu, Pak. Makan juga bayar masing-masing gitu kan. Saya pikir kok gitu ya gitu. Nah, kita kan budaya Asia, budaya Indonesia khususnya lah, kalau makan ya cincai gitu kan. Apalagi Ya, 50 perak kita ya udah gitu kan. Nah, ya, ya. tapi sebenarnya dia mengedukasi saya sebenarnya. Dia mendidik saya cara berpikirnya. Itu bukan masalah uangnya. Ya. Kenapa saya tahu, Pak? Kenapa tahu saya? Dia tidak bilang saya mau didik kamu, enggak. Dia cara mendidiknya dia enggak akan ngomong begitu. Dia melalui praktek. Kenapa saya tahu, Pak? Kenapa saya tahu bahwa dia mendidik saya? Tahu nggak? Setelah saya sukses di bisnis ini gitu, saya kembali kunjungi dia di Malaysia. Setelah sekian lama, Pak. Jadi kita karena kan sudah kita nggak bisnis yang sama ya akhirnya kan saya nggak di situ lagi, tapi saya sukses di bisnis jaringan yang lain gitu. Dan saya merasa terima kasih, benar. Saya merasa terima kasih sama guru saya ini. Saya bawa istri saya sama anak saya waktu itu khusus ke sana, khusus ke kotanya dia untuk semacam pay respect atau terima kasih, ucapan terima kasih pada beliau. Tahu nggak, sampai di situ dia ngundang saya makan, Pak. Makan di satu restoran. Itu makan di restoran tuh harus pakai membership, Pak. Membership. Artinya ini restoran yang eksklusif, mahal gitu ya. Saya yakin waktu dia bayarnya mahal, satu meja sama istri saya sama anak makan gitu ya. Itu dia berani keluar uang sebesar itu hanya traktir saya makan. Dari situ saya tahu bahwa rupanya dulu itu 50 perak itu dia mendidik saya. Mendidik saya ke kuadran B. Karena B itu setiap rupiah, Pak. Setiap sen bahkan. Mindsetnya kuadran B itu tidak boleh orang bayarin. Nah, sementara dulu saya di perusahaan semua dibayarin bos kan, dibayarin company kan. Baik perjalanan saya bisa saya reimburse dari, kita minta kembali dari kantor ganti gitu kan. Tinggal di hotel juga diganti, bahkan makan juga diganti asal tugas kantor gitu kan. Nah, di sini enggak. Di sini setiap sen oke. Dari situ kan menanamkan saya satu prinsip lagi kan bahwa business owner itu akhirnya saya juga terapkan yang sama, Pak. Di FFG kan kita terapkan bahwa kita makan boleh bareng, bayar masing-masing. Untuk awalnya orang nggak ngerti, untuk awalnya kok begitu ya? Ya lama-lama mengerti bahwa itu memang untuk supaya melatih mental kita itu business owner. Lain halnya kalau kita di luar konteks bisnis gitu, Pak ya. Bisnis. Kalau saya konteks bisnis sama Pak Felix dalam kaitan persahabatan, ya saya traktir makan, Pak Felix traktir saya makan is fine. Tapi begitu konteks kepada bisnis nggak boleh. Karena itu bisa merusak paradigm shift kita berpikir. Jadi memang butuh waktu, Pak. Memang setuju, butuh waktu. Tapi bisa dipercepat, Pak.
Salah satu kiat saya mempercepat ya adalah saya perbanyak Pak, saya perbanyak berkomunikasi dengan para pengusaha-pengusaha, saya perbanyak cara berpikir pengusaha itu seperti apa, khususnya business owner ya. Saya salah Ya. satunya saya banyak baca buku, saya banyak baca buku pengusaha itu seperti apa, saya banyak dengarkan CD zaman dulu kaset-kaset itu tentang orang-orang berhasil di bisnis jaringan, cara berpikirnya seperti apa. Dan dari situ mempercepat saya proba Pak. Saya dari kuadran E akhirnya bisa berhasil pindah ke kuadran B gitu ya. Ya. Dan saat ini juga ada di kuadran I. Jadi saya thanks God lah dikasih karunia Tuhan kesempatan nikmati pernah di kuadran E, saya pernah di kuadran S, sampai sekarang juga masih ada bisnis saya yang S, dan saya di kuadran B ya, bisnis kita kuadran B. Dan karena ada hasil dari kuadran B, kita investasikan sebagai investor. Jadi 4 kuadran itu sebenarnya di 4 kuadran ini pun pola-pola pikirnya itu beda-beda Pak. Mindsetnya pun beda-beda. Nah dari situ menarik karena saya ada 4 kuadran itu saya bilang oke. Jadi saya pada saat ngobrol sama calon downline saya atau downline saya tahu mereka pola pikirnya seperti apa. Nah salah satu kelebihan bisnis ini di sini Pak. Jadi kita banyak materi yang kita ngerti sehingga pada saat berkomunikasi dengan teman-teman itu dari berbagai background kita bisa connect gitu. Jadi wah, fantastik. Luar biasa ini Pak Onggi. Benar-benar bagi saya itu sangat inspiratif ya. Sangat inspiratif dan formulanya itu kita bisa terapkan gitu loh Pak. Formula yang Pak Onggi jalankan dan itu it works. Itu benar-benar berhasil gitu Pak. Proven, terbukti. Ya. Kemudian dalam hal awal-awal atau mungkin ada pengalaman Pak Onggi yang lucu atau yang konyol atau apa dalam memulai di sini gitu Pak, yang bisa di-share Pak, yang kadang-kadang ya banyak Pak, kalau mau dibilang banyak, cerita lucu-lucu itu banyak. Saya dulu di Surabaya Pak ya, masih miskin kan, jadi saya sudah nikah nih. Waktu itu masih berjuang dalam bisnis jaringan, jadi cerita tinggal di kos di Rangkas itu. Nah karena kan pasangan ya, jadi karena pasangan, jadi saya mesti mencari kos yang bisa pasangan gitu, karena suami istri kan. Jadi di Rangka itu ada satu kos di situ tuh cukup besar, rumah kosnya itu, yang huni sana tuh pasangan semua Pak, pasangan-pasangan, tapi semuanya adalah bukan pasangan resmi. Benar. Jadi semua itu pasangan, itu hanya saya dan istri saya itu pasangan resmi di situ. Jadi lebih celakanya lagi Pak, itu kumpulan di situ juga rata-rata zaman dulu kan ekstasi Pak ya. Ingat ya, ada zamannya ekstasi. Kita tiap hari tuh diajak ke diskotik dan sebagainya. Nah ini saya terima kasih pada ya industri ini gitu ya, diajarkan berpositif dan sebagainya. Benar, kita dipaksa apapun, tidak pernah satu kali pun bareng mereka pergi, gitu ya. Jadi di situ tuh ternyata banyak narkoba, yang kita kenal dengan istilah narkoba lah dulu, ekstasi. Jadi dari yang kadarnya rendah sampai kadarnya sudah tinggi Pak. Jadi karena kan sudah kenal mereka satu yang lain gitu. Jadi saya kan sangat fokus di bisnis jaringan saya. Jadi suatu saat saya bilang saya mau prospek ini orang. Jadi tetangga kamar Pak. Istri saya sudah ingatkan, istri saya bilang gitu, lu nggak usah buang waktu deh. Saya bilang kenapa? Itu orang model kita kamu prospek ya buang waktumu gitu kan. Nah kalau kita kan Pak, kalau ada dapat janji prospek itu kita nggak peduli itu siapa, itu orang, kita prospek aja kan, kita presentasi aja kan, antusias semangat. Jadi singkat cerita ya sudah sampai saatnya saya presentasi di kos itu Pak. Jadi saya demo produk lah, presentasi bisnisnya, jelaskan semua. Sudah jelaskan semua selesai. Terus dia pandang ke mata saya dengan yang tidak fokus ya, yang kayak orang linglung. Dan kemudian dia tanya, ini apa kaitannya dengan usaha beras papa saya? Saya dalam presentasi saya nggak bicara tentang beras papanya, dia bilang apa kaitan pada beras papa saya gitu. Nyonya saya kan dengar nih, karena kamar kos kan, nyonya saya kan di kamar itu, saya kan di luar ruang tamu presentasi kan, itu kan ngobrol kita kan didengar semua oleh istri saya. Istri saya di kamar ketawa terbahak-bahak. Jadi saya tahunya setelah saya selesai saya masuk kamar.
Dia tambah ngakak, saya bilang, dia bilang gitu. Saya juga bilang, orang nggak connect kok dipresentasikan bisnis ini gitu kan. Tapi saya melihat benar, itu salah satu bagi saya lihat ya Pak Onggi, maksudnya ada sesuatu itu istilahnya appreciate gitu loh. Ada orang mau prospek ini emas ini gitu loh Pak. Ini Ya, berlian. ya. Itu menurut saya sih salah satu contoh yang Pak Onggi bisa seperti sekarang sih. Karena benar-benar menghargai itu gitu loh. Sehingga siapapun nggak lihat pokok masih berharap ini adalah yang terbaik. Ini adalah jadi berlian saya gitu. Macam-macam Pak pengalamannya. Pengalaman yang kalau dibilang Lain sedih waktu lagi. itu sedih juga gitu ya. Oke. Misalnya gitu ya, kalau dulu kita selesai presentasi, kadang-kadang kita pinjami kaset ke dia gitu ya, untuk tujuan follow up, masukkan dalam satu map kecil gitulah, ada kaset, ada materi yang lain. Pasti dia istilahnya pelajari, jadi kita punya alasan ketemu dia untuk follow up gitu kan. Biasanya kita diajarkan waktu itu dalam waktu 2 kali 24 jam harus follow up. Saya bilang, oke, Bapak dengarkan dulu, nanti kita buat janji ketemu ya. Saya bilang, mungkin 2 hari saya akan ke daerah Bapak, saya ambil gitu. Sampai hari hanya itu Bapak tahu kan Surabaya jaraknya kadang-kadang juga jauh ya. Mereka di Rungkut ujung sana, masuk ke desa, masuk ke desanya Pak, sudah gelap, nggak ada. Jadi 2 hari kemudian, oke, zaman dulu kan masih pager, telepon masih pakai telepon rumah gitu kan. Udah janji nih, misalnya jam 7 malam, saya ke daerah situ, saya singgah gitu ya. Oh ya, nggak masalah gitu. Saya datang cari, itu carinya alamatnya susah Pak, berjam-jam sampai di depan rumahnya itu, tau nggak? Ketok-ketok pintunya nggak ada respon, nggak ada respon. Yang adalah saya ketemu materi saya, dia taruh di pagarnya gitu. Orangnya nggak telepon, sampai sekarang orangnya juga nggak tahu di mana. Berjam-jam pulang sepertinya ini pekerjaan sia-sia ini, seperti itu kan. Jadi hal-hal semacam itu, tapi saya mensyukuri. Itu membentuk karakter, melatih kita punya kesabaran, melatih humbleness, dan banyak lah Pak di situ membentuk. Maka saya bilang bersyukur dengan industri ini. Prosesnya memang sepertinya wow, kalau orang dengar ini pun enggak, wah masa sekeras itu. Menurut saya enggak, karena itu malah bagus, itu dibutuhkan. Itu bukan sesuatu yang sia-sia. Jawaban itu saya menilai kok begitu ya, sia-sia. Tapi setelah saya jalani semua proses, saya bilang oke, ini bagian dari proses pembentukan karakter. Betul. Kan tadi itu semua proses itu yang membentuk Pak Onggi sekarang ini kan. Iya kan? Kualitas itu Pak yang masih dipunyai oleh banyak orang di dunia ini gitu loh. Ada hal lain Pak Onggi? Kalau saya kan suka pelajari orang-orang sukses Pak. Kalau saya ketemu orang sukses, saya suka wawancara mereka gitu ya, ngobrol gitu. Saya mau tahu apa yang membuat mereka begitu berhasil. Ternyata mereka banyak cerita Pak, yang orang nggak lihat. Perjuangan mereka kerasnya seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa. Tapi kan orang hanya lihat muncul ke permukaan, oh ini sukses ini sukses. Ya, tapi justru prosesnya itu nilainya. Kalau saya perhatikan nilai prosesnya itu membuat dia suksesnya itu yang mendapatkan respect. Ya kalau saya lihat sih memang di FFG ini komprehensif ya Pak ya. Total semuanya itu kita dapatkan gitu. Uang kita disampaikan bisa balance, semuanya benar-benar balance, seimbang antara uang dan pertumbuhan pribadi ya Pak ya. Itu kuncinya ya Pak Onggi. Itu penting banget, benar. Iya, betul. Oke. Wow. Oke. Thank you so much Pak Onggi. Thank you so much. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan sharing dari Pak Onggi ini bisa mendapatkan atau terinspirasi lebih dalam lagi seperti yang saya alami Pak. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa membantu banyak orang untuk bangkit lah Pak ya, untuk benar-benar terutama dalam kondisi seperti ini Pak Onggi. Ya. Stick pada ke depan. Oke, Pak Onggi. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you Pak Felix. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke, thank you Pak. Thank you. Bye-bye. Bye. Kebanyakan orang umum melihat bisnis itu rasanya kuncinya tuh di skill.
Tapi kan menurut Robert Kiyosaki, ya keahlianmu kalau bagus, tapi kalau leadershipmu nggak bagus, bisnismu nggak akan growing. Tapi kalau leadershipnya bagus, then skill juga pasti akan bisa ini gitu. Jadi benar leadership itu menentukan rise and fall in leadership kalau dalam bisnis ya. Salah satu kunci signifikan seorang leader itu kan adalah walk the talk ya. Kembali lagi sebenarnya prinsipnya manusia tidak akan mendengarkan apa yang kita katakan. Prinsipnya manusia mengikuti apa yang kita lakukan.